Sama ketika sama Allah pun bicara-bicara yang baik. Dengan orang tua aja kita perlu menata kata-kata yang baik, menyusun kata-kata, menyusun intonasi yang baik. Gimana lagi dengan pencipta kita, Ustaz? Sekarang antum pernah minta nggak sama Allah supaya teman-teman antum dibaikan hatinya? Pernah nggak minta sama Allah supaya lingkungan antum diberikan lingkungan yang baik-baik? Nggak pernah, Ustaz. Pantas antum kena. Udah gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang lebih pantas yang bisa kita ucapkan pada hari ini selain mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, nikmatnya kepada kita, hidayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini, detik ini, kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat berupa iman yang dijaga oleh Allah, sehingga kita masih diberikan hasrat, keinginan untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Saya pun amat sangat bersyukur. Karena apa? Insya Allah bertambah lagi saksi dalam hidup saya di yaumil akhir nanti, insya Allah. Dan kita pun akan saling bersaksi satu sama lain atas kejadian hari ini. Dan semoga kejadian hari ini diabadikan oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan menjadi sebab amal ibadah kita yang akan membantu kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah agar selalu dilimpahkan kepada imam kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Para sahabat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita ketahui kadang dalam hidup ini santai aja ya, jangan kaku ya. Dalam hidup ini kadang kita selalu diiringi dengan rasa keinginan. Rasa ingin A, ingin B, ingin segala macam. Kita udah ikhtiar, usaha udah, berdoa udah semuanya. Cuman kadang kita suka bertanya, kok udah berdoa, cuman kok belum dikabulin ya? Gitu. Gue udah usaha, tapi kok masih gini-gini aja. Ada satu yang perlu kita pahami. Mungkin kita berdoa dengan cara yang salah. Kita berdoa nggak pakai adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlunya adab, perlunya akhlak. Sekarang gini, kalau ada orang datang kepada Anda dengan kondisi datang selengean, pakai pakaian ala kadarnya, nggak menghargai Anda, dan ngomong dengan asal, segala macam gitu. Gimana Anda bisa paham? Gimana Anda bisa respect? Beda hal ketika kita mau ketemu presiden, mau ketemu wali kota gitu, ketemu camat, atau bahkan ketemu calon mertua misalkan, nih, buat yang masih jomblo nih misalkan. Takbir. Kita mau ketemu calon mertua, wow, dandanan dirapi-rapihin, pakai pakaian terbaik kita, wangi segala macam. Ketemu Allah, sholat pakai baju oblong. Apa kita termasuk orang yang beradab pada saat itu? Kita lebih menghargai manusia di atas Allah. Ma'udzubillahi min dzalik. Kita lupa cara berbicara yang baik dengan Allah seperti apa. Dikira sebelum. Kita juga kalau orang ngomong, bro saya mau minta tolongin, ngomong naon sih maneh gitu. Ngomong apaan lo? Sama ketika sama Allah pun bicara-bicara yang baik. Dengan orang tua aja kita perlu menata kata-kata yang baik, menyusun kata-kata, menyusun intonasi yang baik. Gimana lagi dengan pencipta kita? Kita lupa, kita minta dengan cara yang baik, dengan adab yang baik. Makanya jangan heran ketika kita minta belum ada yang dikabul. Bisa jadi kenapa?
kita belum pantas menerimanya. Kenapa? Karena akhlak kita belum nyampe, adab kita belum pantas. Ini pentingnya iman. Mungkin selama ini kita ada yang salah. Mungkin kita cuma minta sama Allah, tapi kita nggak ngakuin dosa-dosa kita. Padahal konsep hidup cuma dua sebenarnya. Nabi udah ajarin, saya dulu istighfar cuma itu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi. Itu aja dua. Ya Allah, saya mengakui segala nikmat-nikmat, udah saya mengakui dosa-dosa, udah jangan sombong, jangan apa, jangan takabur. Akuin dosa-dosa kita udah sama Allah. Dan Allah nerima, wallahi. Tapi dengan cara yang benar. Kita kebanyakan dosa tapi kita nggak ngaku, itu aja masalahnya. Kita nggak pakai adab minta sama Allah. Kita salah tapi kita nggak pernah minta maaf dulu sama Allah, langsung minta aja tanpa kita minta maaf sama Allah. Ini yang mungkin bikin doa-doa kita nggak kekabulin. Kita lupa kebanyakan minta. Padahal dengan minta maaf pun udah cukup sebenarnya. Allah tahu mana yang pantas buat kita. Makanya di setiap hidup kita yang penting itu niat. Niatnya untuk apa dulu? Luruskan kembali niat kita. Kenapa kita nggak dikabulkan doa-doa kita? Mungkin salah satunya niat kita juga masih bengkok. Masih dunia. Bukan perkara akhirat. Makanya kita disadarkan dengan hadis yang amat sangat luar biasa. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu bergantung dengan niat. Dan kita akan mendapatkan sebagaimana apa yang kita niatkan. Ini hadis-hadis agung. Semua ulama sepakat bahwa ini adalah hadis yang sangat agung. Dan yang paling banyak ibrohnya. Banyak pelajaran bisa diambil dari sini. Banyak banget pelajarannya. Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hadis ini tuh sepertiga Islam ada di sini. Sepertiga Islam. Kalau kita berbicara tentang ibadah, apapun ibadah-ibadahnya akan kembali ke hadis ini. Sepertiga. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Yang kedua apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaiha. Yang ketiga, al halalu bayyin, al haraman bayyin. Di sekitar tiga ini aja Islam tuh. Bukan berarti menyingkirkan yang lain, enggak. Al halalun bayyin, al haruman bayyin itu perkara tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Mungkin kita selama ini cuma ngebabat yang nggak tahu haram halal, sikat caranya. Bisa jadi Allah nggak suka, bisa jadi itu hal yang Allah haramkan. Setelah tahu apa yang haram, apa yang halal, baru ke man amila amalan laisa 'alaiha. Mana jalan yang baik? Karena sebarang siapa yang beramal tanpa tuntunan, maka amalan itu tertolak. Tanpa tuntunan. Istilahnya mana jalan yang bisa bawa saya ke surga? Mana amalan yang bisa bawa saya ke neraka? Dengan hal yang halal, dengan jalan yang benar, yakin kita masuk surga? Belum. Karena banyak orang yang sholat dengan cara yang benar, amalnya benar sholat, caranya benar sholat, tapi hatinya masih belok. Itulah innamal a'malu binniyat. Banyak amal yang benar, banyak cara yang benar, tapi hatinya nggak benar, akhirnya belok. Ini yang perlu kita pahamin. Jika niat kita benar, cuman wajah Allah yang kita cari, ridho Allah yang kita cari, bukan karena dunia, bukan karena posisi keduniaan, bukan karena profit, bukan karena ketenaran, bukan karena kehormatan, maka kita bisa dapatkan insya Allah. Itulah innamal a'malu binniyat. Menyandarkan niat kita, ibadah kita hanya untuk Allah aja, bukan karena untuk dunia, bukan karena untuk posisi kita. Ini buku saya waktu saya semester 1 nih, waktu di Qatar. Saya ambil ringkasan, makanya saya bawa lagi, saya senang bawa buku ini. Karena kok bisa sih, amalnya udah benar, caranya udah benar, masih ketolak? Iya bisa. Masih ingat nggak? Atau pernah ada ngedengar nggak? Ada 3 orang yang diazab di neraka. 3 orang diazab di neraka. Kenapa? Apakah mereka pelaku maksiat? Bukan.
Mereka pelaku amalan-amalan prestisius Islam. Ibadahnya benar, jalannya benar, baca Quran, tartil, merdu, dakwah, merdu, hancur. Yang pertama siapa? Pembaca Al-Quran. Yang kedua orang-orang yang udah mendakwakan, harus berbuat baik, tapi dia sendiri gak berbuat baik. Yang ketiga siapa? Orang-orang yang beramal dengan hartanya cuma pengen dapat pujian doang. Kata Imam Ar-Razi, kesuksesan dunia itu diraih bil akdam, dengan kaki. Dengan kerja keras, dengan totalitas kita bisa raih itu semua. Tapi kesuksesan akhirat tuqta'u bil qulub, diraih dengan hati. Nggak bisa. Sebelum dengan fisik penting, ibadah fisik penting, cara sholat kita harus benar, puasa caranya harus benar, ini penting. Tapi dahulukan dengan niat yang baik. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berkata, tidak cukup berjalan di atas jalan kebenaran. Itulah peran innamal a'malu binniyat. Kita di atas jalan yang benar aja nggak cukup. Kita masih butuh niat yang baik. Hijrah. Kita dari kehidupan yang tidak benar mau ke jalan yang benar. Itu jalan apa? Jalan surga atau jalan neraka sih hijrah tuh? Jalan surga ya. Jalan surga hijrah tuh. Tapi kalau hijrahnya karena wanita atau karena ingin dapetin harta, maka dia dapetin itu sesuai dengan hadis Nabi. Jadi hijrahnya itu nggak pernah ngedapetin Allah dan Rasulnya, tapi dia nggak dapetin hartanya. Wanitanya dapetin, tapi dia nggak akan pernah ngedapetin Allah dan Rasulnya. Ini ngeri ini. Makanya ada kan ini kisah sahabat yang di jalan yang benar, amal yang benar, tapi masuk neraka. Kisah perang Uhud waktu itu. Entah, mohon maaf kalau ada yang salah, tolong benerin. Entah perang Uhud, entah perang Badar. Dia ikut perang, mati. Para sahabat bilang, wah ini masuk surga. Ini syahid. Kata Nabi, enggak. Niat dia hanya untuk ghanimah. Itu jalannya benar, amalnya benar, tapi niatnya salah, neraka. Jadi nggak cukup dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar, tapi niatnya pun harus benar. Makanya bermuara di 3 hadis ini, tanpa mengenyampingkan yang lain-lainnya. Sebagian ulama pun ada yang menyatakan hadis ini pun setengah agama. Apa kontradiksi dengan yang lain? Enggak. Hanya saja ulama ini mengambil dari angle yang berbeda. Menurut Ibnu Rajab, agama itu secara global terbagi menjadi 2. Menjadi amalan zahir, sholat, puasa, zakat, dan juga amalan hati, niat kita. Lurusin lagi. Terus poin yang kedua yang kita ambil dari hadis ini apa? Kita harus mempelajari niat. Ini penting. Bukan hanya yang diperintahkan, gerakan iya penting, pelajari. Karena Nabi bersabda bahwa sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Ini penting. Sholat kita gimana caranya, takbiratul ihram, ruku, sujud, semua berurutan. Kalau nggak sama dengan Nabi, berarti tertolak. Cara puasa gimana, cara bayar zakat gimana, hitung-hitungannya seperti apa. Jadi semua ada aturannya. Cara tawaf gimana, tawaf itu ke kiri atau ke kanan sih gitu, berapa kali, nah itu harus dipelajari. Itu amalan zahir, tapi amalan hatinya pun, niat pun perlu dipelajari. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kanu yata'lamuna niyah lil amal. Oh ini tulisan saya kayak cacing apa sih? Jadi ulama-ulama terdahulu tuh, para tabi'in itu mempelajari niat sebagaimana beliau mempelajari amal tersebut. Pelajari amal niat sebagaimana kalian mempelajari amalnya.
Jadi bukan hanya amalan cuma gerakannya doang, tapi gimana caranya niat yang baik. Kata Yahya bin Abi Katsir, pelajarilah niat, gimana niat itu bisa diterima. Pelajarilah amal yang mana dalam itu ada amal yang bisa bikin amal tersebut diterima. Paham nggak maksudnya? Jadi pelajari suatu amal yang mana amal tersebut bisa membuat amal yang kita kerjakan diterima. Jadi bukan hanya sholatnya, bukan hanya zakatnya, tapi niatnya. Niat ini penting. Gimana teman-teman semua berangkat dari rumah ke tempatnya amat sangat mulia ini, kalau kosong dari niat itu pun gak dapetin apa-apa. Makanya dari sekarang perbaiki niat kita, perbaiki niat kita lillah, bukan karena siapa-siapa. Allahu Akbar, syukuran sekalian. Karena berapa banyak orang yang beramal tapi dimasukkan ke dalam neraka itu banyak banget, banyak banget. Sebagaimana hadis yang tiga orang tadi, mereka beramal luar biasa, amal-amalan prestisius, tapi mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aktsaru munafiki ummati qurra'uha." Orang-orang munafik terbanyak dari umatku adalah pembaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kaum munafik terbanyak dari umatku adalah pembaca Al-Quran. Ini bukan saya yang ngomong, Nabi kita SAW yang ngomong. Artinya apa? Apa dari ahli maksiat? Bukan. Di kalangan-kalangan ilmu, hati-hati, hati-hati. Amal bagus, cara bagus, niatnya jelek, hancur. Tapi amal bagus, cara bagus, niat bagus, insya Allah diterima semuanya. Insya Allah diterima. Ada pelajaran, kenapa pentingnya kita mempelajari niat? Ini ada dari Yusuf bin Asbat. Ini ulama terdahulu. Beliau menasihati kepada kita, pelajarilah amalan di mana suatu amal dapat diterima. Pelajari suatu amalan di mana amalan dapat diterima. Kenapa? Fa inni ta'allamtuhu fi itsnatain wa ashrina sanah. Karena aku mempelajari itu selama 22 tahun. Ini ulama mempelajari niat 22 tahun, ngelempengin hati buat ngelurusin niat. Makanya kita sekali pertemuan nggak bisa ngebahas niat 1 tahun, nggak bisa. Para ulama ngebahas tentang niat, mempelajari niat itu 22 tahun baru bisa. 1 tahun nggak cukup buat ngebahas niat kayak ginian. Al-Imam Muhammad bin Munkadir, beliau menasihati kita, berkata, kabattu nafsi arba'ina sanah hatta istaqamat. Aku menghadapi jiwa dan hatiku selama 40 tahun katanya. Aku menghadapi jiwa dan hatiku selama 40 tahun. Barulah jiwa dan hatiku bisa istiqomah, bisa saya atur. Al-Imam Muhammad bin Munkadir. Siapa beliau? Para ulama menerangkan bahwa beliau adalah Sayyidul Qurra. Beliau adalah tuannya pembaca Al-Quran. Sayyidul Qurra, pemimpinnya pembaca Al-Quran. Beliau ulama klasik. Dia adalah orang-orang yang menguasai Al-Quran. Dan beliau bilang butuh 40 tahun untuk menguasai hatinya. Barulah setelah 40 tahun beliau bisa menguasai hatinya. Kita siapa Bapak? Allahu Akbar. Niat kita udah lempeng, udah insya Allah. Saya aja belum berani. Saya belum berani. Jadi mempelajari niat ini butuh waktu berapa banyak? Seumur hidup. Seumur hidup. Karena apa? Niat itu bisa belok di tengah-tengah, hati-hati.
Para ulama yang belajar ilmu pun bisa belok di tengah-tengah, apalagi kita. Banyak yang akhirnya ujub dengan keilmuannya, banyak akhirnya ujub bisa menghakimi orang, padahal gitu yang nggak bisa. Itu tentang niat. Yang pertama, niat itu terbagi dua. Niat dalam beramal, artinya saat kita mau mengerjakan sesuatu, tujuannya kita mau apa sih, ibadah apa sih yang mau dilakuin. Itu niat yang pertama. Kata ulama tuh niat itu terbagi dua. Yang pertama, niat dalam beramal, artinya kita mau ibadah apa, kita mau ibadah apa, niatkan apa yang mau kita kerjakan dan amalkan. Yang kedua, kepada siapa amal tersebut akan kita persembahkan. Dua ini pegang. Yang pertama, kenapa sih untuk apa sih dipelajari niat ini? Yang pertama, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Contoh, misalkan kita lagi kepanasan, kita datang ke kamar mandi, kita buka keran, kita cuci tangan, kumur-kumur, cuci muka, cuci tangan, cuci rambut, kaki, terus kemudian kita sholat. Bisa dikatakan kayak itu berwudu? Enggak. Karena apa? Kita nggak niat wudu. Ditanya mau ngapain mas? Ya biar seger aja ini mah. Padahal gerakannya sama, tapi karena niatnya nggak ada, maka tidak bisa dikatakan itu berwudu. Apa yang membedakan? Niat. Itu yang membedakan niat. Karena seringkali banyak ibadah-ibadah yang sama dalam pengerjaannya. Contoh lagi, misalkan azan subuh berkumandang, kita akhirnya sholat 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh? Bacaannya tetap rakaat pertama Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Sekarang saya tanya, kalau sholat subuh rakaat pertama baca Al-Kafirun boleh nggak? Boleh. Rakaat kedua baca Al-Ikhlas boleh nggak? Boleh. Terus yang ngebedain apa? Nggak ada. Cuma niat. Jadi ketika ada orang udah sholat 2 rakaat, Pak udah sholat belum? Udah tadi 2 rakaat. Itu sholat subuh apa sholat qobliyah subuh? Yang penting 2 rakaat aja. Nggak bisa. Yang membedakan antara qobliyah subuh dengan sholat subuh sendiri adalah niat. Satu lagi, ketika kita puasa, setelah beres Ramadan, kemudian kita Syawal. Apa yang membedakan apa yang membedakan puasa, benar-benar puasa Syawal dengan puasa Nambel? Waktu Ramadan kita batal, terus kita menggantikan di bulan Syawal. Puasa aja kita mah. Puasa Syawal bukan, puasa Nambel bukan, karena niatnya nggak ada. Makanya niat ini mesti dipertegas, karena apa? Ada yang sama posisinya antara puasa sunnah sama puasa wajib pun sama. Yang membedakan kalau puasa wajib kita menu sahurnya beda, tat. Atau buka puasanya menunya beda, tat. Kalau puasa sunnah sih yang ada aja gitu. Yang enggak. Sama aja kedudukannya. Posisinya sama. Mulainya subuh, bukannya maghrib di waktu matahari tenggelam. Jadi niat ini perlu dipertegas. Mau apa? Ibadahnya apa? Mau sholat qobliyah subuh kah atau sholat subuh kah? Mau puasa sunnah kah atau puasa wajib kah? Yang membedakan semua itu adalah niat. Ini pentingnya kedudukan niat. Kemudian yang terakhir adalah kepada siapa kita persembahkan. Ini poin pentingnya. Sejatinya kita beribadah cuma punya tujuannya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada lagi deh, nggak ada lagi. Tapi kadang-kala kita di tengah-tengah tuh suka salah, suka belok niat. Akhirnya sholat duha buat apa? Buat rezeki. Sholat tahajud buat apa? Biar kaya raya. Sasaran kita bukan itu. Sasaran kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasaran kita ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan harta. Seringkali banyak dari antara kita yang sholat duha itu cuma buat rezeki aja.
Walaupun memang hadisnya ada. Tapi itu adalah fadilah di mana kalau sholat duha itu diterima dengan baik, dengan cara yang benar, dengan niat yang benar, insya Allah. Tapi kadang-kala sebelum sholatnya pun kita udah diingatkan sholat duha ini buat apa? Buat uang, buat harta, buat rezeki. Makanya belok niatnya. Sholat tahajud buat apa? Buat minta itu ini. Padahal nggak ada doa yang paling luar biasa selain minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mencegah kita rahmat Allah tuh masuk ke dalam kita. Kenapa? Karena dosa kita kepenuhan. Kalau ibarat ini dosa kepenuhan, minta ampunan kepada Allah. Biar apa? Biar kadar dosa kita kurang. Kalau kita ada ruang, baru rahmat Allah bisa masuk di situ. Karena nggak perlu diminta pun, Allah udah paham apa maksud kita, apa yang kita butuhkan. Cuman kadang kita suka ngatur-ngatur Allah, itu doang. Kita ngatur-ngatur Allah, harus tanggal segini dapat uang, harus tanggal segitu harus dapat uang, jumlahnya harus sekian. Bahkan saya pernah ngelihat orang di depan Ka'bah lagi tawaf, lu baca list hutang. Saya punya hutang sekian. Jadi seolah kita yang ngatur Allah. Ya Allah, tanggal segini pokoknya harus ada. Siapa kita? Minta dengan kerendahan hati, minta dengan adab yang baik, jangan pernah ngatur-ngatur Allah, karena Allah yang punya, Allah yang berkehendak. Jangan salah sasaran, jangan salah cara. Pakai dengan adab yang baik, dengan cara yang baik, supaya doa kita didengar. Kayak antum, misalkan ada orang minta tolong, gimana sih? Bahasanya agak-agak songong gitu, pakaiannya nggak baik, rasanya gimana sih? Pengen nolong gitu? Enggak. Pakai pakaian yang baik ketemu Allah. Jangan kita minta tolong kepada pemerintah pakaiannya bagus, minta tolong sama Allah pakai pakaian compang-camping, sambil bau matahari lagi, habis keliling-keliling. Nggak pantas. Bukan apa-apa Allah, nggak pantas. Dosa nggak? Enggak dosa, beneran. Bukan masalah dosa, tapi masalah adab. Cara yang baik. Kadang-kala kita suka menganggap sepele hal yang besar dan menganggap besar hal yang kecil. Itu doang kesalahan kita. Manusia kita anggap besar dan perannya penting, cuman dia yang bisa bantu kita, padahal kita ngelupain Allah. Minta ketika ada masalah, yang diingat siapa? Manusia dulu, bukan Allah dulu. Minta dulu sama Allah. Sampai ada orang pernah bertanya, Tat, kenapa sih saya udah berbuat baik sama orang, tapi kok orang berbuat nggak baik sama saya? Saya cuma tanya satu, antum udah pernah belum minta sama Allah supaya antum dijaga dari orang-orang jahat? Diam langsung. Kitanya lupa minta taunya. Tapi kan yang saya nggak nyangka itu kan teman-teman dekat saya, Ustaz. Sekarang antum pernah minta nggak sama Allah supaya teman-teman antum dibaikan hatinya? Pernah nggak minta sama Allah supaya lingkungan antum diberikan lingkungan yang baik-baik? Nggak pernah, Ustaz. Pantas antum kena. Udah gitu aja. Ustaz, kenapa sih banyak orang banget ke saya minta tolong, minta apa? Pernah nggak doain supaya teman-teman kita nggak dikenain musibah, teman-teman kita digampangin rezekinya? Kita lupa minta sama Allah. Kalau teman-teman kita baik, insya Allah ke kitanya pun akan baik. Bener deh. Ke kitanya nggak akan bikin pusing. Cuma kenapa yang kita pusing? Kita lupa minta. Kita selalu sibuk dengan diri kita sendiri. Ya Allah, ini kan saya, banyakin rezeki. Enggak. Kita lupa. Kalau kita sedang berdoa untuk orang lain, malaikat itu yang mencatat doa-doa kita. Mereka mendoakan kita juga. Dan doa yang sama untuk kamu. Bayangin. Kita minta. Kalau kita yang minta, belum tentu diaminin sama malaikat. Tapi ketika kita minta buat orang lain, malaikat yang mengaminkan doa-doa kita. Dan dibalikin, dan ini doa untuk kamu juga. Yang minta siapa? Malaikat. Makhluk yang suci, yang Allah tuh dengar. Referensi malaikat tuh Allah tuh dengar. Tapi kalau kita minta buat diri sendiri, belum tentu diijabah. Bisa jadi cara kita salah. Tapi kalau kita ngedoain teman-teman kita, biar rezekinya baik, biar rezekinya lancar, biar kehidupannya baik, malaikat pun mendoakan. Ini pun doa untuk kamu. Itu indah banget. Hati kita menjadi bersih karena kita bisa mendoakan saudara muslim kita, dan doa kita, dan kita pun didoakan oleh malaikat. Jangan lupa untuk minta sama Allah. Jangan pernah lupa
untuk doakan teman-teman kita. Kunci kesuksesan kita itu bukan perkara kita sukses hidup sendiri, tapi kesuksesan kita bisa bermanfaat buat orang lain. Salah satunya apa? Doa. Coba ringanin hati kita deh. Mulai dari sekarang ringankan hati kita untuk mendoakan teman-teman kita. Ketika ada orang jahat sama kita, doakan biar dia menjadi baik. Ketika ada orang ngeribetin hidup kita, doain dia biar nggak ribet hidupnya. Doain. Jangan salahin orang, kenapa sih lu ribet banget hidup lu? Bukan. Tapi kita minta sama Allah, biar kita nggak direpotin sama teman-teman kita. Biar rezekinya bagus, biar rezekinya baik, biar kehidupannya baik, keluarganya baik, insya Allah kitanya pun jadi baik. Bersedia insya Allah? Insya Allah ya. Itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang benar itu datang dari saya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang salah itu murni dari saya pribadi. Itu datang atas dasar kelemahan saya, kekurangan saya dalam ilmu, kebodohan saya dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga teman-teman pun memaafkan dosa-dosa saya. Luruskan niat kita. Jangan lupa saling mendoakan satu sama lain. Semoga Allah menerima doa-doa kita semua, dan semoga Allah memberkahi kita semua. Itu aja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.